Kalau lo mau nonton, no hard feeling, ntar kamu ikut konser berikutnya aja. Tapi jangan terus lo mau pakai ID juga ke belakang juga yang mana. Nah sementara banyak orang yang wah, gue bisa jadi tim ini, berarti gue bisa ketemu artis, apalagi sekarang bikin konten, itu, ya kan? Gitu. Nah, kedua sangat melelahkan. You probably sleep in a hotel room of 10 people yang dia nggak tidur berjam-jam. Lo ditanya apapun lo harus tahu. Dia bisa nanya random kan dari jumlah penduduk Indonesia ke jenis makanan ke anything, lo harus punya jawaban. Harus bersedia disemprot. Yang lo nggak paham apa salahnya. Ya lo harus tahan banting aja, and not a lot of people bisa. Siapa artis yang paling ribet ridersnya? I would still say Mariah Carey. Itu benar tuh ya, dengan apa gini sih loh, dia putih-putih dan segala. Gini loh, along the way setelah 20 tahun, gue memahami kadang-kadang yang ribet bukan artisnya, manajemennya, sekitarnya yang kayaknya tuh pengen wah gitu. Mungkin orangnya sendiri, I would know kadang-kadang manajemen gue minta apa kan gue nggak tahu, tapi mereka pasti pengen bikin gue ngerasa nyaman. Kadang-kadang mungkin lebay on that music, tapi kalau untuk musik gue sendiri, I believe apapun yang gue buat harus mempengaruhi hidup orang. Jadi bukan lirik kosong gitu kayak. Hello Insaftizen, apa kabar Anda? Semoga semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang happy, semangat, positif. Karena kali ini di iTalk kita kedatangan seorang narasumber yang very inspiring, sangat inspiratif. Tapi aku mau memperkenalkan dia, rada bingung juga nih. Memperkenalkannya sebagai apa? Coba kalau Anda mendengar nama Melanie Subono, yang terpikir tuh apa? Apakah penyanyi, mantan model dan peragawati, atau aktivis? Jadi yang benar apa sih, Mel? Gue seniman dan aktivis. Seniman dan aktivis itu ya sekarang ya. Sebenarnya it's two things yang agak yang cukup nyambung ya. You express your passion untuk your cause, bisa juga dari seni, ya kan? Iya, karena kalau orang suka ngomong ini tuh beda, Mel. No, it's not. Karena kalau lo dengerin musik gue, tulisan gue, buku gue adalah berbicara tentang aktivisme yang memang gue jalankan. Itu kayak corong lain cara gue menyampaikan kali ya. Ya benar-benar, jadi itu merupakan your medium ya untuk bisa menyampaikan. Salah satu media. Yang mungkin berbeda adalah salah satu asal muasal karir kamu, di mana you've been catwalk model juga kan, Pragawati. Iya, bareng dulu kita ya. Coba diceritain gimana akhirnya bisa kecemplung di situ, dan kenapa akhirnya memutuskan oke, this is not my thing, dan kamu lebih fokus dengan menjadi seniman dan aktivis. Apa ya? Kecemplung enggak, karena gue tuh tipe orang yang pengen nyoba apa aja. Loh, gue waktu itu pernah ada lomba angklung. I cannot play angklung, ikut aja daftar dulu. Karena gue pengen tahu bisa nggak sih gue main angklung. I would love to try anything. Gue suka nyoba apapun. Kalau setelah itu gue tidak melanjutkan karena I don't know, jujur ya, ini kayaknya gue belum pernah ditanya dan gue belum pernah jawab sih. Apa tuh? Gue tidak merasa nyambung untuk ada di dunia itu. Apa yang membuat lo merasa tidak nyambung? Pembicaraan. Mungkin gue orang yang I know everybody, tapi kan lo paling nggak pernah lihat gue di acara nonton siapa, di pesta di siapa, di party siapa. Gue nggak tahu mau ngomong apa, how people talk about brand, baju ini, si A, si B. Gue tuh nggak paham gitu. Gue bawaannya tuh pengen 5 menit pulang gitu. Apaan sih? Kayaknya gue mendingan tidur di rumah gitu. Enggak, it's not bad. Tapi memang gue just different. Gue nggak nyambung aja di situ gitu. Jadi gue benar-benar nggak kuat sama dunia itu sih, kayaknya you have to have a certain brand, certain ini itu, terus kayaknya gue yang you know what, I love me the way I am. Kalau mau terima alhamdulillah, enggak ya nggak apa-apa. Tapi sebenarnya yang kamu katakan sekarang ini, I think it resonates with a lot of people ya, terutama young girls yang mungkin mereka merasa ada satu standar, mereka harus kayak gini. Kalau dulu mungkin brands, kalau sekarang mungkin harus gini. Iya, terus mukanya lagi marah sama lagi sedih sama gitu. Ini gue marah nih segini nih gitu, saking ininya kaku gitu. Iya kan? Ada standar baru tapi bentuknya beda. Tapi we will talk about that later, karena itu juga merupakan salah satu bentuk message yang kamu mau sampaikan di single kamu yang terbaru. I wanna go to Melanie Subono yang kita kenal sekarang, terutama yang sangat lantang berbicara jika terkait urusan kemanusiaan, ketidakadilan, ketimpangan, dan juga binatang, animal welfare. Asal muasal dari mana? Jadi kan awalnya kamu udah nyoba-nyoba tuh di situ. And kamu juga sempat sebagai putri seorang promotor ternama, kamu juga nyemplung kan? Bukan nyemplung, kamu juga mencoba kan untuk dunia hiburan, dunia musik utamanya. Let's talk about that first.
Kamu pertama kali kenal dengan dunia itu, international stars and everything tuh di usia berapa? Sebelum ada Java Musikindo. I used to date, wah lupa gue tahun. Gue tuh first of all citra image gue yang kayaknya, oh Melanie cerdas, oh it's a lie. Gue tuh sangat pikun dan on banget kalau apalagi kalau ngikut kapan hari, I don't. Tapi sebelum ada Java Musikindo, I used to date a guy. Nah, gue demen nih. Gue demen nih. Oh iya, iya banget lagi nih. Get deep with Melanie Subor. Oke, terus. I used to date a guy. Ini baru 2 is a different question loh di sini. Oke. I used to date a guy yang dulu bekerja kayak sejenis LO gitu loh. Jadi gue tuh, oh iya ya, oh ini seru ya. Cuman disuruh beli rokok sama artis, cuman disuruh nungguin apa yang nggak jelas gitu kan. I enjoy that. Oke. Jadi petugas pesuruh gitu kan. Terus kemudian bokap bikin Java Musikindo. Karena gue pahamnya divisi itu, LO, artist assistant, liaisongin apa dan segala macam, ya maka gue memegang divisi itu. Which sampai sekarang pun gue masih suka bantu beberapa orang untuk Korea, siapa gitu, karena regenerasinya sebenarnya sedikit. Serius untuk Sampai menjadi sekarang lo yang benar ya, bukan oke nih kan banyak event yang ya udahlah ambil yang volunteer aja ini itu gitu kan, tapi yang benar-benar serius yang mengerti every division in it, dari security, hospitality, segala macam itu sedikit. Pasti headnya masih dia juga. Oke, mungkin insert perlu dijelasin dulu. LO itu kan liaison officer. Ya. Sebenarnya tugasnya apa? Apa yang membedakan dia dengan let's say orang yang apa ya, yang ditugasin untuk ngurusin makanan, konsumsi dan sebagainya, dan kenapa sedemikian sulit regenerasinya? Oke, pertama dulu liaison kayak certain assistant ya, sejenis itu. Tapi you have to know everything. Itu ada di satu divisi, it's called talent division. Beda dengan talent TV ya gitu. Talent division itu yang mengurus artis, artist division. Di bawah itu ada security artis, ada transportasi, ada hotel, ada pendampingnya si LO, ada macam-macam, ada runners, macam-macam deh. Pokoknya tim yang membuat si siapapun itu performer yang datang merasa nyaman pada saat dia membreakdown rider mereka, menjaga keamanan, pokoknya everything is in there. Oke. Kalau gue nyebutnya mah babunya artis, sudah bener. Iya, there you go gitu. Lo ada di setiap acara, lo yang belum tentu promotor ketemu, gue udah duluan jemput di pesawat sampai dia cabut, tapi kita nonton konser enggak, kerjaannya disuruh beli ini, beli itu, ya kan. Why regenerasinya susah? Manja dan males. Karena banyak yang masuk ke dunia itu dan berpikir, oh god, I gotta see artists, gitu kan. Sementara dulu kalau sama bokap gini, ada, gue lupa ya waktu itu siapa, dia datengin artis yang gue suka banget. Bokap ngasih opsi, lu suka, mau nonton? Kalau mau nonton. Mau kerja. Artinya kalau lo kerja, lo nggak boleh tuh kelihatan sama gue. Lo lagi nonton di depan. Kalau lo mau nonton, no hard feeling, go. Ntar kamu ikut konser berikutnya aja. Tapi jangan terus lo mau pakai ID juga ke belakang juga, yang mana? Nah sementara banyak orang yang wah gue bisa jadi tim ini berarti gue bisa ketemu artis apalagi sekarang bikin konten itu ya kan? Gitu. Nah kedua sangat melelahkan. You probably sleep in a hotel room of 10 people yang lo dia nggak tidur berjam-jam. Lo ditanya apapun lo harus tahu. Dia bisa nanya random kan, dari jumlah penduduk Indonesia ke jenis makanan ke anything, lo harus punya jawaban. Harus bersedia disemprot yang lo nggak paham apa salahnya. Ya lo harus tahan banting aja, and not a lot of people bisa. Nah zaman sekarang banyak orang bergantung pada ini. Gue baru udah ngerjain, ngebentuk satu tim untuk sebuah artis gitu ya beberapa waktu yang lalu. Terus anak yang ditrain ini nggak ada signal, nggak punya jawaban apapun. Panik. Di mana kak, saya nyari Gojek, handphone saya nggak ada. Keluar, pengkolan, mikir. Sementara kita kan dididik pada era yang ini nggak ada. Lo bener-bener memakai your memories, your brain, your everything gitu. Nah sekarang tuh kayak ini nggak ada, selesai. Lo nggak bisa mikir apa-apa, gitu. Itu menarik ya, jadi mungkin bagi Insertizen yang memiliki hasrat kayak gitu tapi mau kerja keras ya, ini sebenarnya segot potensi. Tapi Mel, itu sebenarnya agak kaget juga, gue pikir lo pertama masuk situ justru karena bokap. No. Justru the other way around, jadi this is something yang aku nggak tahu dari kamu. Sebenarnya ya akhirnya benar-benar mendalami itu pas karena Java kan, of course I fokus on Java, tapi sebelumnya gue udah gitu, cause I dated this guy yang emang kerjaannya LO gitu. So I was like,
Oke juga. Kalau ini pasti pertanyaan udah sering banget lo dapetin kan. Siapa artis yang paling ribet ridersnya? I would still say Mariah Carey. Itu benar tuh ya dengan apa Gini sih dia loh. putih-putih dan segala. Gini loh, along the way setelah 20 tahun, gue memahami kadang-kadang yang ribet bukan artisnya. Manajemennya, sekitarnya yang kayaknya tuh pengen wah gitu. Mungkin orangnya sendiri, I would know kadang-kadang manajemen gue minta apa kan gue nggak tahu, tapi mereka pasti pengen bikin gue ngerasa nyaman. Kadang-kadang mungkin lebay, gitu. Jadi itu sih, dan ya mungkin manajemen yang paling bikin gue pecah pala ya manajemennya dia. Satu pertanyaan dulu deh, karena kita ada beberapa foto-foto nih, kita mau spill fotonya. Kamu pernah disemprot nggak atau dikeramas nggak dengan salah satu artis to a point dimana you stood up for yourself? Maksudnya jawab balik. Sering. Gue mah setiap kali disemprot akan jawab balik. Tapi kan bagaimana cara kita ngejawabnya? Bagaimanapun, apalagi kalau kerja sama Java, tugas gue kan double. Gue menjaga nama perusahaan, selain gue menjaga nama gue sendiri. Ya pasti gue akan menjelaskan. Untungnya, ini bapak gue juga sih ajarannya. Gue setiap, dan itu masih ke bawah sampai sekarang. Ini korespondensi, gue akan buat tertulis. Dulu misalnya email-emailan nih belum bener-bener di handphone ya. Kalau bisa pas artis datang, semua korespondensi kita selama berbulan-bulan, gue print. Jadi ada bukti ya? Iya, kalau lo bilang, kok ini nggak ada, lo tidak pernah minta. Atau gue ingetin, lo pernah gue tanyain, ini nggak ada, lo mau ganti apa enggak, gitu loh. Yang kadang-kadang membuat panitia atau IO atau promotor atau apapun jadi ngaco adalah pada saat mereka, ya gampang ntar lah, gampang kita ngomong. Ya gampang lah, ya nantilah, atau nggak enak bilang nggak ada. Itu lo sebenarnya mencemplungkan diri lo dalam masalah. When lo bisa, lo nggak bisa, lo punya nggak ada, ngomong. Harus clear karena banget di awal ya. Karena semua bisa diomongin sebenarnya. Benar-benar semua bisa diomongin, tapi pada saat waktunya itu ya, once sudah bergulir tuh ya udah mau nggak mau kan. Biasanya ngomong itu dengan solusi. Misalnya kadang-kadang ada hal sederhana yang mungkin di warung di negara mereka tuh ada, tapi kita nggak ada. Ya gue akan bilang, ini tidak ada di sini. Ada tapi mereknya kurang lebih gini, tapi rasanya sama. Mau dibeliin ini, mau cancel, atau lo mau bawa sendiri, kan enak. Benar-benar. Datang udah juga dengan solusi gitu loh. Oke, itu biar menjadi sebuah pembelajaran juga, karena itu I think bisa ditransfer dalam apapun dalam kehidupan kita ya kan. Ngomong, semua bisa diomongin. Oke, sekarang kita akan beralih ke games, lihat foto, spill cerita. Stupid at games. I don't even know ini ada foto apa. Coba kita tampilkan ya. Kita lihat dulu ini ada foto apa saja. Oke. Nah. Oke, so name the band. Gue hafal muka si ininya. Siapa ini namanya? Kalau Avenge. Iya benar Avenge. Avenge ya? Avenge Sevenfold. Iya, Avenge. They're one of the kindest. Ini juga juri-juri juga mukanya juga pada ngeblank lagi. Iya kan? Betul. They're one of the kindest band. One of the Gini kindest ya, satu band. hal lagi yang gue pelajarin ya. Makin mereka looknya belangsak, sialan, yang anak metal, mereka biasa baik dan ramah. Mereka yang manis, image-nya harus baik, talk about love, itu yang biasanya tuh agak-agak ribet. They're nice. Kalau nggak salah one of them died gitu. Cuma they're very nice. Udah ke Indonesia beberapa kali juga. Ini tahun berapa? Tahun 2000 awal kali ya? Lupa gue. Babang. Okay. Babang. Ini. Babang nggak lo? Maroon. Maroon. Adam. Gak berubah ya si Adam? Iya. Kapan lo terakhir ketemu? Cek gitu lagi. Iya si Adam tuh terakhir. Adam Suseno yang gue tahu. Bukan Adam Levine. Adam itu punya kebiasaan lucu banget. Jadi dia itu lo tau kan jenis suara dia kan agak gitu kan, agak cempreng gitu kan. Jadi dia punya kebiasaan untuk of course latihan vokal sebelum naik panggung. Jadi dia menghapus semua tangga nada dengan suaranya yang begitu sambil keliling-keliling venue. Ntar dia teriak di mana gitu. Tapi karena dia Adam kan gue yang gitu. But he's cool, they're nice. Baik banget mereka. Tapi kan kamu kenal sama mereka semua pada saat itu kan belum ada ini kan ya. Jadi mungkin mereka juga sangat nyaman kan, because they feel like you're part of their family. Kayak gue bikin tim peraturan sama tim gue, lo mau foto nanti kalau kerjaan udah kelar, gue tanya dulu sama mereka sebelum mereka terbang. Dan minta izin. Nah, kalau ini kan lebih recent, ini kan lebih recent nih ya. Ini benar nggak dia punya citra party guy, party animal bahkan? Itu orang Indonesia menurut gue sangat termakan yang namanya image. Contoh. Gini deh, lo mau ngomong Rolling Stone, siapa sih yang nggak tahu dengan gambar Dido kayaknya pemabukan banget. Rolling Stone nggak akan ada sampai hari ini kalau pola hidupnya seperti itu. Gue udah ngeliat, gue udah kerja sama orang kenegaraan, atlet, musisi.
mereka kalau manajer bilang jam 8 malam masuk lo tidur, mereka akan nurut. Disiplin banget ya mereka ya. Karena mereka tahu beginilah cara gue bisa terus berkarya sampai nanti. Bruno is so cute. Bruno tuh kecil banget orangnya. Apalagi Dia kamu pengen ke Indonesia, tiba-tiba dia pengen berenang. I think itu ada di buku gue deh. Terus karena dia kecil banget, terus kita dapetnya tuh baju renang anak SMP apa anak SMA gitu. Dia kecil banget, lucu tapi baik orangnya. Oke, emang kelihatan nih orangnya kalau nyanyi kan emang very energetic ya. Iya. Do we have any other, ada lagi foto-foto lagi? Oke. Mimi. Oh, makanya sesuai nama Mimi. She is a character. Very very diplomatic of you to say it. Gue being diplomatis. She is a character. Gini, dia tuh kan memang siapa sih yang nggak tahu ya talentanya kayak apaan ya. I think she's one of the apa yang bisa berapa Iya, paling tinggi range octave gitu kan. Ya cuman mungkin dia dikelilingi oleh manajemen yang sangat pengen bikin dia diva, nyaman dan diva. Okay. Dan belakangan gue pernah nonton di salah satu TV atau baca di mana gitu ya, TV luar gitu. Ternyata keribetan dia itu, how very specific she is, pengen tuh kamarnya begini, dressing room begini, ada ini di spesifik pojok sana. Ternyata itu katanya buat ngingetin dia sama rumahnya dia. Gitu. Saya kan gue belum pernah ke rumah lo, Bu. Kayak gitu. Jadi ya maybe gue juga gak kebayang ya orang yang pergi, kita keluar kota suka lama kan pengen pulang, apalagi ke negara yang berbeda, time yang berbeda. Mungkin dia pengen, I don't know, bentuknya kayak rumahnya dia. Pernah merasa terintimidasi nggak sih dengan, ya ini kan bintang-bintang dunia gitu loh? Actually it puts me on the ground. Karena satu hari gue bisa menjadi babunya mereka, hari berikutnya gue bisa jadi artis yang punya LO. Terus besoknya gue dihajar lagi. It kind of put me to ground. Iya. Jadi gue bisa be empathize to LO yang ngurusin gue. Terus mungkin karena sampai hari ini buku LO gue adalah salah satunya yang pernah dikeluarkan dan dipakai LO untuk baca. Jadi tuh kadang-kadang gue baru nyampe satu kota mau nyanyi nih, baru mendarat ada anak LO-nya ada salaman gini, hai gue kenalan dong, hai gue Melanie. Sesuai saya minta ini ya. maaf. Loh kok saya minta maaf? Belum juga bikin salah? Belum bikin salah. That's your first mistake kata gue. Itu kesalahan pertama lo gitu. Jadi kayak menjadi kitabnya si LO ini ya. Iya. Tapi that's good. Nice, That's good. Karena nggak pernah ada sekolahnya. Dan ya like you said kan, kamu tuh di dua sisi. Di dua kaki kamu pernah banget. jadi kamu jadi babunya, kamu jadi yang nyuruh-nyuruh juga. Iya, dan gitu. itu kadang bisa paginya begitu, sorenya begitu. Besok paginya jadi LO lagi, besoknya gue yang jadi artis tour gitu. Jadi bikin gue grounded banget sih. Bener-bener. Gitu, bikin gue grounded. Nah sekarang Melanie on the other side of the spectrum ya, sebagai seniman ya. Nah boleh cerita dong apa saja sih karya-karya yang sudah kamu keluarkan sebelum kita akan bahas mengenai your latest single? Gue masih berada di solo rock cewek ya, which is memang mungkin orang yang ngerti musik gue ya anak-anak punk, anak-anak underground, anak-anak demo, yang kayak gitu-gitu. I've been on the album, ya gue sama siapa sih, gue Mais ID, sama Dang Sukamti, sama saya nggak main gitu-gitu lah, sama Pas Band 2 kali malah di album barunya, so I'm on that music. Tapi kalau untuk musik gue sendiri, I believe apapun yang gue buat harus mempengaruhi hidup orang. Jadi bukan lirik kosong gitu kayak. Beberapa waktu lalu gue manggung di Palu. Ada orang datang pakai sepeda. Gue nggak tahu nih orang gila apa gimana gitu ya. Show udah kelar. Dia bawa gembolan gede gitu. Mas ngapain? Ngotot pengen ketemu Melanie. Ya udah gue bilang sok, go ahead. Show udah kelar nih ya. Dia bawa tuh gembolan ke dalam. Maaf mbak, saya baru nyampe. Show-nya udah kelar loh, aku bilang gitu. Saya 7 jam apa 6 jam naik sepeda ke sini. Astaga. Sepeda ya. Dari hutan segala macam. And I was like, okay, ya saya cuma mau ngasih ini. Dia kasih tuh buntelan. Ini buntelan apaan kata gue. Anyway, pendek kata tuh dibuka. Mungkin kalau orang ngelukis pakai kanvas gitu ya. Dia nggak punya kanvas. Dia mungkin nyolongin jemuran orang-orang yang berbaju putih, dijahit-jahitin sama dia jadi satu kanvas gede. Terus namanya kita beli kuas dan beli cat itu kan mahal. Dia pakai sabut kelapa dan pakai ampas kopi. Astaga. Dia ngelukis. Katanya sih gue, tapi namanya habis dilukis digulung ya, terus dibonek sepeda 7 jam kan kayak burung celepuk ketabrak gitu ya. Gue yang, dan gue kalau kayak gini kan ngomong depan orangnya juga, ini apa gitu. Ini mbak gini. Oh oke. Terus sekarang kamu mau pulang lagi? Iya saya mau pulang lagi. Itu naik sepeda berapa jam lagi? Iya. Why?
Lo you're crazy or you're stupid or what gitu. Oh nggak apa-apa mbak, saya ketinggalan show-nya nggak apa-apa. Saya cuma mau kesini bilang terima kasih. And I said for what? Karena sumpah mati sampai hari ini yang diomongin gue masih nggak inget sih. Karena salah satu lagu mbak, pokoknya kita dengerin gini-gini, jangan kita percaya. Pokoknya kita bikin gerakan terus secara nggak sengaja gerakan kita mbak repost. Dan pendek kata hari ini di desanya dia, tanahnya dia yang tadi dirampas gimana udah balik ke bapaknya dan menjadi milik warga lagi. Oh, that's the meaning of my songs. Because kamu akhirnya merepost, akhirnya membuat And the sebuah lyric gerakan. that yang bikin gerak itu. Iya. That's the meaning of my songs. Gimana rasanya tuh pas dia cerita kayak gitu? I feel stupid karena gue nggak inget yang mana. Nggak, tapi perasaan lo tuh gimana? Maksudnya kan mungkin pada awalnya kan lo Itu yang sama nih bikin orang gue kan, bertahan dengan musik kayak begitu. Kalau gue ada di lingkungan siapa sih nggak tahu bokap, eyang dan I can easily bikin lagu yang dengan gampangnya menjual dan segala macam. Tapi those music yang ngerubah hidup orang itu udah kayak word buat gue. impactful gitu ya. Yeah. Dan gue yakin sih itu cuma satu dari mungkin sekian banyak cerita, mungkin Yes, banyak yang nggak yes. nyampe ke telinga kamu Yeah, kan. yeah. Tapi lirik-liriknya itu memang ya pada saat orang membutuhkan Yeah. afirmasi, membutuhkan support atau Yeah, apa, yeah. it's your song Yeah, yang akhirnya membantu mereka bertahan. Yeah. Kalau kamu sendiri itu terinspirasi dari siapa untuk akhirnya memutuskan gue pengen kayak gini, I wanna make impactful music? Dari I don't know. Apa tapi kenapa kamu milih nggak membuat yang pop yang Karena you know kerja sosial atau tiba-tiba ngelihat hasil impact tuh kayak addicting juga loh. right. Oke, Kayak aku nyandu paham. gitu. Aku paham. Jadi kamu di satu situasi and then suddenly something narasi just pops up in your head kan. And I make it, terus datanglah orang-orang kayak gitu, mbak terima kasih nih gini-gini. Itu ya kayak adiksi sendiri. Gue I get addicted to that gitu. That's a good addiction daripada I know. yang lain-lain kan. I know. Iya sih. Jangan yang juga. lain ya, jangan yang lain. Jangan ya, Dek.